Cerita anime dengan MC lemas sampai pagi ini dimulai dengan diperlihatkannya MC kita yang diketahui bernama Ayumu. Nah, seperti apa yang kalian lihat, selain loyo, MC kita juga ini agak sedikit gaya anjing. Kenapa bisa begitu? Ikuti dulu Mang Alur ceritanya. Nah, kehidupan sekolah Ayumu sendiri bisa dibilang normal-normal aja gitu kan, tidak ada yang aneh. Beliau ini jomblo, pemain sabun profesional, serta memiliki seorang sahabat sekaligus bandar ling-ling super rare dan pastinya no sensor yang kita panggil saja, ya betul, si Otong. Bosen bang, Otong mulu, coba pakai nama lain gitu bang. Oke, si Wontol. Ya, sesosok neko cuan yang hampir saja tercium trukun ya bro. Mungkin di sini Ayumu berpikir, jika aku menyelamatkan kucing ini, bisa saja kucing ini berubah menjadi sesosok One-chan kawaii ya. Terus karena sang One-chan kawaii merasa berhutang budi dan nyawa padaku, maka sang One-chan kawaii ini akan menuruti semua keinginanku. Dan dari situlah sang muanuk yang selalu kuasa ini beraksi, Mang. Yang oleh sebab itu, bro, dari segala macam bahaya yang mengancam nyawanya, tapi di balik kesengsaraan Ayumu ada sesosok loli. Karung? Mana Karung? Maksud Aing itu ada sesosok loli yang selalu setia menunggu Ayumu di balik wajah dinginnya tersebut. Oh ya, perkenalkan, nama loli. Wah, mantap aja ya. Ini itu bernama Liwot Hell Haslinging, apalah anjing namanya, susah banget cu. Jadi aing panggil saja Elis ya bro. Tahan, masih awal video. Tapi ya, kalian penasaran gak sih kenapa Ayumu bisa menjadi zombie dan siapa sebenarnya Elis ini? So, begini ceritanya para saudara pecinta loli sekalian. Itu semua bermula ketika pada suatu hari di saat Ayumu akan pergi ke sebuah minimarket, Ayumu secara tidak sengaja bertemu dengan Elis yang saat itu tengah terduduk sedih. Nah, Ayumu yang notabene-nya juga seorang pecinta loli gitu kan. Awalnya Ayumu itu ingin menghibur sang loli ya dengan mengatakan, "Sumimasen, UFO shinjimasu ka?" Ya, bedegul sekali, bukan? Tapi kebedegulan MC Todd ini tidak berhenti sampai situ saja loh para penonton. Sadar bahwa percakapannya barusan itu sama sekali tidak menghibur sang loli, Ayumu pun melakukan, "Hey, yo, check it out, man. Ore no junchou, sore wa aijou. Kimi no hitomi ni kanpai yujou. Ore no heart wa jojo ni enki." Modar anjing. Tapi ya berkat kelakuan Ayumu itulah pada akhirnya sang loli Wangi Elis pun mulai merasa terhibur, yang membuat mereka berdua pun mulai menjadi akrab dan menghabiskan waktu semalaman dengan Bercukuruku kan bang. bijimu jadi bola Dragon Ball cuy ya. Kalau itu mah mending sama aing aja lah. Melainkan di sini mereka berdua itu menghabiskan waktu semalaman dengan lebih mengenal satu sama lain. Buat kalian yang bingung kenapa Elis ini berkomunikasi hanya menggunakan kertas, ikuti dulu ceritanya bro. Nah, ketika Ayumu pulang meninggalkan Elis di perjalanan, Ayumu secara tidak sengaja melihat sebuah bercak darah yang ada pada sebuah rumah. Dan alih-alih menelpon poli, skip lah cu, yang ada nanti diduitin gitu kan. Entah apa yang ada di pikiran Ayumu. Di sini Ayumu itu memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengecek keadaan rumah yang udah banyak sirup marjan lah di mana-mana. Tapi nih tiba-tiba Nani choushi ni notte seigikan dashiten da yo. iya, tiba-tiba saja badan Ayumu tidak bergerak dan jelep dilodokang dari belakang, yang secara normalnya seharusnya si Ayumu ini udah mati gitu kan. Tapi karena kebetulan loli Elis pun berada di situ, loli Elis mulai menghidupkan kembali lah dan mengubah Ayumu menjadi zombie. Kok bisa? Ya bisa dong, karena ternyata identitas asli dari Elis ini merupakan seorang necromancer sekaligus ratu dunia bawah. こうして俺はゾンビになりました。 Dan iya, dari sinilah kisah Ayumu yang sudah berubah menjadi zombie dan kebal dari serangan apapun, mau dibuat jadi donat ke, jadi lollipop ke, atau Kiko sekalipun bersama dengan sang necromancer lucu waifu aing pun baru saja dimulai.
Dan setelah kejadian tersebut pula, Ayumu pun mulai memiliki tujuan baru untuk mencari pelaku dari orang yang sudah membunuhnya tersebut. Hingga ketika Ayumu tengah mencari keberadaan sang pembunuh dengan mengitari kota, Ayumu secara tidak sengaja bertemu dengan seorang Mahosojo, tapi gak pakai Akogarete ya. Baba Boy. Yang tengah bertarung dengan sesosok iblis atau di anime ini itu disebut dengan Megalodok lah. Nah, Ayumu yang melihat akan lagi-lagi ada fenomena aneh yang muncul di hadapannya ini sih tentu bingung gitu kan. Ada apa nih wey? Bahkan saking bingungnya Ayumu, Mahosojo yang sama sekali tidak peduli gitu kan dengan Ayumu. Bukannya menolong Ayumu, justru sang Mahosojo malah melakukan ya beneran jadi Kiko nying. Tapi ya karena di sini Ayumu belum meninggal, sang Mahosojo itu yang diketahui bernama Haruna pun bertanyalah kepada Ayumu, kok bisa kamu belum meninggal sih? Mendengar pertanyaan itu, Ayumu pun menjawab, hehe, aku kan zombie. Dan koneng ini mah, tapi ya udahlah ya lanjut. Ya entah mengapa setelah kejadian tersebut kekuatan Haruna ini seketika menghilang tanpa sebab. Dan karena kini Haruna juga tidak memiliki rumah ya cu. Oh iya, jadi sebenarnya Haruna ini merupakan seorang siswa jenius dari Akademi Mahosojo yang diberikan tugas oleh sang guru besar atau kita sebut saja kepala sekolah lah ya, untuk mencari sesuatu yang berada di bumi. Nah, alasan akan kekuatan Haruna yang menghilang itu sebenarnya bukan benar-benar menghilang juga sih, melainkan kekuatan tersebut secara tidak sengaja tertransfer ke tubuh Ayumu. Itu semua dibuktikan ketika pada suatu sore muncullah sesosok megalo gitu. Ayumu harus menggunakan kekuatannya tersebut dan berubah menjadi Hode ya Kang. Awalnya si Ayumu sempat enggan dan ingin berusaha mengalahkan sang megalodo ini dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena Ayumu sadar bahwa hal itu tidak memungkinkan, dengan terpaksa deh Ayumu pun memakai kekuatan Hode Mahosojonya. Lah si nying kalau aing jadi Ayumu. Tapi ya untungnya karena kekuatan pasif dari Mahosojo ini bisa menghapuskan ingatan dari orang lain, jadi ya masih sedikit terselamatkan lah masa depan MC Hoki. Nggak tahu Hoki apa sial si Ayumu ini. Hari-hari pun Ayumu lewati dengan kedua harem lolinya tersebut. Seperti Ayumu yang dibuatkan bekal oleh Haruna, ya meskipun cuma telur dadar doang nying. Mitai da ga? Morao. ご飯寝ている。そんな予感はしたさ。 Lalu disambut dengan lucunya oleh my istri Elish. お兄ちゃんの帰りが遅いからお腹ペコペコだよ。ごめんよ、担当食べ。ご飯の後はお兄ちゃんとお風呂に入りたい。 Tapi kayaknya genre harem tanpa bulut-bulut, kayak kalian ritual tanpa menggunakan apa-apa gitu, kayak ada yang kurang ya bro. Maka cling. Dare? Ini baru mantap. Nah, jadi perkenalkan wanita bulut-bulut ini itu bernama Sera, sesosok ninja tapi penyot darah ya Kang. Ya bisa dibilang setengah ninja setengah vampir lah. Dan alasan Sera tiba-tiba saja muncul di kediaman Ayumu itu adalah karena Sera diberikan tugas oleh atasannya untuk menjadi pengawal dari Loli Elish. Namun ya karena di sini Elish menolak permintaan Sera, atau Elish pun juga sudah memiliki Ayumu di sisinya, maka Sera yang tidak terima pun menantang Ayumu untuk Baiwan. Dimana bagi siapa saja yang menang, maka mereka akan berhak menjadi pengawal Loli Elish yang sesungguhnya. Awalnya si Elish menyarankan Ayumu untuk tidak menerima tantangan dari Sera bulut-bulut ini ya. Tapi karena menurut Ayumu ini menyangkut harga dirinya sebagai pengawal Loli Elish, maka dengan gagah Ayumu pun menerima tantangan dari Sera tersebut. どこか人のいないところに行きましょう。できれば女の子とは戦いたくないんだが。ヘルサイズ殿の下僕にふさわしいのはどちらか、はっきりさせてあげます。 Ya meskipun ujung-ujungnya kena combo dewa juga si Ayumu, namun karena Ayumu ini tidak bisa mati, plus kini ia memiliki kekuatan dari Mahosojo, maka lambat laun Ayumu pun berhasil mengalahkan Sera. Ken Tsubame Gaishi Hachiren. Nani?
ゾンビっす。 Namun apakah Sera menyerah begitu saja? Tidak dong bro. Gagal menjadi pelayan dari Loli Alice, Sera pun memutuskan untuk menjadi pelayan dari Ayumu. Buat apa? Buat anak. Ya enggak dong, melainkan agar si Sera ini bisa selalu dekat-dekat dengan sang Loli super wangi ini. Wah, mendengar ada seorang wanita bulut-bulut ingin menjadi pelayannya, tentu dong dengan senyuman CBL yang sumringah di mukanya, Ayumu pun mengatakan, 例えばメイド服で毎朝優しく、 ご主人様、朝ですよ。 そしてお風呂では ご主人様の背中大きいですね。 とか。だがまずはお兄ちゃんと呼んでもらおうか。 嫌です。気持ち悪い。 Ya, semangatlah ya buat MC. Singkat cerita, seperti biasa, Ayumu ini menjalankan hari-hari kimochinya bersama dengan 2 harem loli dan juga 1 harem bulut-bulutnya itu. Baba Bowie. Hingga ada suatu kejadian di mana ketika Ayumu itu meminta kepada Haruna untuk menambahkan nasi ke dalam bekalnya, karena kan seperti yang kita tahu, si Haruna ini selalu membuatkan telur gitu kan untuk Ayumu. Namun karena Haruna ini memiliki sifat tsundere, di sini Haruna malah mengatakan, mana sudi aku, mati saja sana, beke. Ya pokoknya seperti itulah ya. Tapi tiba-tiba うっさい、気軽に頭触んなよバカ歩む。死ね死ね死んじゃえ。 Yap, langsung ditabokkan oleh Alice. Alice marah kepada Haruna karena kata-kata seperti sine itu tidak sepatutnya diucapkan oleh Haruna kepada Ayumu. Kenapa bisa begitu? Karena Alice tahu betul akan sebetapa menyakitkan dan mengerikannya sine itu sendiri. Nah, dari sini juga kita diberitahu bahwa sebenarnya alasan kenapa Alice itu tidak pernah berekspresi dan berbicara itu adalah karena setiap kali Alice mengatakan sesuatu, maka hal tersebut akan terjadi. Gini, karena mungkin kalian terlalu sering ritual gitu dan jadi bingung apa yang Aing maksud. Secara simpelnya, jika Aing mengatakan kepada kalian, oi tot ritual sana sambil lari maraton, tanpa sadar kalian lakuin lakang kokang manuk sambil lari. But what the hell, boy? Atau ya kayak gitulah pokoknya. Dengan efek samping, ketika Alice mengatakan sesuatu dan sesuatu itu benar-benar kejadian, Alice akan mengalami migrain yang sangat teramat sakit luar biasa. Maka dari itu, seperti kata pepatah, diam seperti emas, bergerak menculik loli. Alice lebih baik tidak mengatakan satu patah kalimat pun daripada Alice mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang Alice cintai. ユウ、笑いたい時は笑っていいんだ。運命がどうとかそんなのは俺が何とかしてやる。 Lalu scene pun berganti kepada si Wontoru yang tiba-tiba saja mengajak Ayumu untuk mengunjungi teman masa kecilnya yang sudah Wontoru anggap seperti adiknya sendiri bernama Kyoko. Nah, kenapa Wontoru mengajak Ayumu? Karena ternyata si Kyoko ini itu mengaku sebagai teman SMP dari Ayumu dan sudah lama sekali Kyoko itu menyimpan rasa kepada Ayumu. Ya, meskipun Ayumu sama sekali tidak mengingat Kyoko sih. 相川さん、私のこと覚えてますか？ お前中学で一緒だったろ。うん。すまんが記憶にない。本当にすまん。いえ、全然いいです。 Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah alasan kenapa Kyoko bisa berada di rumah sakit itu adalah karena Kyoko merupakan satu-satunya korban selamat dari serangan sang pembunuh berantai yang sudah membun-bun Ayumu di awal episode. Wah, Ayumu yang mendengarkan hal ini pun langsung bertanyalah kepada Kyoko, sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri dari sang pembunuh tersebut? Tapi ya di sini ketika Kyoko menjawab pertanyaan dari Ayumu, semua ciri-ciri itu mengarah ke satu orang yang Ayumu pikirkan. Yap, si Alice Mang. まさかとは思うけど、こう妙なガントレットをつけた銀色のサラサラストレートヘア。そうです。確かにそんな感じです。 Sok brutal lah cu ini Ayumu. Tapi di sini Ayumu itu masih tidak mempercayai, lebih tepatnya ingin percaya ya bahwa Alice itu bukanlah dalang dari orang yang sudah membun-bun dirinya. Tapi empuk juga sih.
Apanya bang? Itu bantal rumah sakitnya cu, kayaknya empuk deh. Hingga waktu pun berlalu dengan cepat. Ayumu yang masih merasa penasaran akan identitas dari sang pembunbun. Di sini Ayumu pun memutuskan untuk mencari kembali sang pembunbun tersebut dengan Ayumu yang pergi ke makam. Tapi secara kebetulan di situ Ayumu malah bertemu dengan Kyoko yang ternyata sudah keluar ya dari rumah sakit. Kyoko mengatakan bahwa mulai besok ia akan pindah ke kota Kyoto untuk tinggal bersama dengan sang kakek. Dan karena hari ini mungkin adalah hari terakhir mereka akan bertemu, Kyoko ingin Ayumu itu mengabulkan satu permintaannya yang selama ini Kyoko pendam-pendam. Melihat akan sebetapa slebewnya Kyoko saat ini, Ayumi sempat berpikir apakah malam ini aku akan menjadi pria sesungguhnya. Tapi yang terjadi adalah だけ欲しいものがあるんです。欲しいもの、相川さんの俺の命を。 Iya, ternyata Kyoko inilah cudalang dari orang yang sudah melodok-lodok Ayumu dari belakang. Agak gimana ya, tapi ya bodo amat lah ya, lanjut. Sekaligus Kyoko juga seorang Masojo yang merangkap sebagai ninja pengenyot nyot darah ya teman-teman. からそう言ってるじゃないですか。動けない。高王なんて少子です。何やってんだ歩む。痛いけな少女にハレンチな振る舞いを仕掛け返り討ちにあったようですね。今夜ばかりはその罵りが快感です。 Nah, apa sih alasan Kyoko melakukan pembunbunan selama ini dan kenapa saat ini Kyoko mengincar Ayumu? Jadi begini alasan Kyoko melakukan itu semua adalah untuk mencari tumbal. Karena Kyoko percaya bahwa nyawa-nyawa yang ia jadikan tumbal itu akan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada dirinya. Selain kekuatan juga, nyawa yang Kyoko tumbalkan tersebut akan menambah nyawa untuk Kyoko sendiri ya para penonton. Ya kayak kucing lah, nyawanya ada 9. Dan alasan kenapa Kyoko mengincar Ayumu itu adalah karena Kyoko ingin mengadu dombakan Ayumu dengan Alice. Kenapa? Sebab dirinya itu sangat ingin sekali ya kekuatan absolut dari Alice yang bisa mengekill musuhnya secara instan. Yang karena kekuatan Kyoko ini benar-benar OP brutal mang. Meskipun Ayumu sudah bekerja sama dengan Haruna dan juga si Sera bulut-bulut, tapi mereka semua masih cukup keteteran ya melawan Kyoko. Bahkan tidak sebanding malahan wo. ブリンな服のパワーアップだったぞ。どういたしまして。不死身はあなただけの1000倍特許じゃありませんよ。お前ゾンビなのか。ゾンビではありませんが、私はあと10回ほど死ねます。 Sadar bahwa rekan-rekannya tidak bisa mengalahkan Kyoko, maka dengan terpaksa Loli Alice lah bro yang turun tangan. Yang mana di sini Alice meminta kepada Ayumu untuk menjauh dari pertarungannya. Karena apa? Karena kali ini Alice akan menggunakan kekuatan instant kill-nya kepada Kyoko. Yang waduh cu, benar-benar brutal parah lah seperti pada scene berikut.だからユウは誰よりも死に近くて悲しいんだ。 Ya nggak dikasih nafas sama sekali Kang ini sama Alice. Tapi ya Kyoko yang sadar bahwa jika ia terus-menerus mendengar perkataan instant kill dari Alice, lama-lama nyawanya akan habis juga. Maka di sini Kyoko pun melakukan hal yang lebih brutal lagi, yaitu memecahkan gendang telinganya sendiri agar ia tidak lagi terpengaruh akan kekuatan instant kill milik Alice. Nah baru dari sinilah cuy seketika situasi berbalik dan Alice pun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kyoko. Tapi sebelum sempat Kyoko mengirim Alice ke rumah Aing, Ayumu pun langsung mencegah hal tersebut. Dan ya meskipun di sini Ayumu harus terkena combo dewa secara ugal-ugalan, tapi Ayumu sadar bahwa rasa sakit yang ia rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit Alice karena efek samping dari kekuatannya itu. Yang oleh sebab inilah dengan tekad yang kuat, pantang menyerah, pada akhirnya Ayumu pun berhasil mengalahkan Kyoko dengan cara Ayumu yang mengambil satu persatu nyawa Kyoko yang tidak kalah brutalnya juga ya dari Alice. よくも。 お
Udah kena mental langsung Kang ini si Kyoko dan kalau aing jadi Ayumu udah aing kirim ini nying si Kyoko ke isekai tapi sudahlah, lanjut. Apakah menurut kalian masalah sudah selesai? Tentunya tidak dong. Sebab tak selang lama dari kekalahan Kyoko, tiba-tiba saja tubuh Kyoko ini dirasuki oleh sesosok yang mengaku sebagai raja dari kegelapan yang bernama Yoru. Dan sepertinya si Yoru ini memiliki sebuah hubungan yang cukup mendalamnya dengan loli aing si Elis. Hubungan seperti apa? Ya betul, ikuti dulu aja lo ceritanya, Mang. Singkat cerita, setelah pertempuran berdarah mereka berakhir, maka kini kita diperlihatkan お兄ちゃん、コンビニおにぎりとっても美味しいよ。お兄ちゃんと一緒に食べれば何だって美味しいんだけどね。にゃーん。Waduh, tisu mana tisu? Buat apa abangku tisu? Ini aing keluarnya kebanyakan, cu. Maksud aing itu mimisan yang ngalir terus ini, cu. Nah, sebenarnya sih masih ada satu harem Ayumu lagi ya bro yang bernama Yuki. Tapi karena si Yuki ini B aja, gak bulut-bulut dan gak loli, jadi skip le, tidak tertarik. Tapi aku mau tahu bang ceritanya. Yare, beri aku loli. Ya udah deh, demi kalian apa sih yang enggak, tapi dikit aja ya. So jadi Yuki ini ya sama seperti Sera yang merupakan seorang ninja pengenyot nyot darah. Lalu apa sih alasan Yuki bisa jatuh cinta kepada Ayumu si MC Letoy? Jadi gini Le, itu semua bermula ketika Yuki secara tidak sengaja menyelamatkan Ayumu dan Haruna ketika mereka diserang oleh sesosok Megalodon. ちょっと見せてみろ。余計なお世話だ。きっしょいな。お前どこ中だよ。俺は高校生だ。お前 Nah, Haruna yang cemburu melihat kedekatan di antara Ayumu dengan Yuki, di sini Haruna pun secara spontan mendorong Ayumu sehingga terjadilah persilaturahmian bibir di antara mereka berdua. 歩む。この変態ベルモンめが。では私もこの底抜け変態草虫。 Dan karena ninja itu memiliki sebuah aturan di mana jika mereka berciuman dengan lawan jenis baik dalam kondisi apapun dan di dalam situasi apapun, jatuh cinta atau tidak, senang atau tidak senang, maka mereka harus menganggap ciuman itu sebagai tanda pernikahannya. Yang oleh sebab itu, jadi Wekang ini Yuki menganggap Ayumu itu sebagai suaminya dan Yuki akan melakukan segala cara agar Ayumu itu bisa mencintai dan menerimanya sebagai seorang istri sah. いや、謝んなってば。うまそうだな。ユキ頑張ってるね。 Waktu demi waktu pun Ayumu lewati dengan penuh kekimocian dan juga kedamaian yang begitu membuat iri ya bro. Hingga kedamaian Ayumu itu berubah ketika pada akhirnya Yoru menunjukkan dirinya di hadapan Elis dan mengancam Elis bahwa jika ia tidak memenuhi permintaannya, maka Yoru tidak akan segan-segan untuk mengirimkan semua keluarga Elis ke isekai. Dan ancaman Yoru ini bukan sekedar hanyalah omong-omong seperti maksudnya itu aing belum masih mau hilang juga sih. Bukanlah sekedar perkataan biasa ya cu. Di sini Yoru tak segan-segan menunjukkan kepada Elis akan sebetapa mengerikannya ancaman yang Yoru katakan barusan. Nah, lalu apa sih yang diinginkan oleh Yoru dan apa hubungannya dengan Elis? Nah, Ikuti dulu ajakan bang alur ceritanya. enggak nying, ini serius. Jadi ternyata Yoru ini adalah sesosok zombie pertama sekaligus mantan rekan dari Elis sebelum Ayumu. Ya bisa dibilang si Yoru ini mantan MC lah. Tapi karena Yoru itu lama-lama bosan juga gitu hidup abadi, mana nggak punya pacar gitu kan, maka Yoru pun selalu meminta kepada Elis untuk mengirimkannya sajalah ke akhirat. Sebab begini cu, dulu memang Yoru itu baiklah sama seperti Ayumu, tapi setelah banyak penderitaan yang Yoru alami, banyak ditinggal oleh orang-orang yang Yoru sayangi, maka lambat laun Yoru pun merasa frustasi dengan kehidupannya dan akan melakukan segala cara agar Elis itu mau mengabulkan permintaannya untuk mengirim Yoru ke isekai, termasuk membun-bun para keluarga Elis dan juga menghancurkan dunia. Wah, Elis yang tidak ingin hal itu terjadi, maka dengan berat hati Elis
Elis pun akan menuruti permintaan dari Yoru dan pergi meninggalkan Ayumu serta para keluarganya yang lain. Tanpa Ayumu sadari bahwa momen ini merupakan momen-momen terakhir Ayumu bertemu dengan Loli Elis. Dan ya, setelah hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, Loli Elis tak kunjung muncul-muncul juga. Panik sudah abangku ini Ayumu dan para harem-haremnya. Ya, meskipun mereka semua sudah berusaha untuk mencari keberadaan Elis, tapi semua usaha mereka itu sia-sia aja gitu kan. Hingga Ayumu sedikit mendapatkan pencerahan dikala dirinya mendapatkan sebuah info akan keberadaan Yoru dari para ninja kang kenyot darah, yang ternyata Yoru dan Ayumu itu tetanggaan ya bro. Mendengar kabar tersebut, Ayumu pun tentu dong langsung OTW ke tempat Yoru berada. Dan ya, ketemu sih ketemu, tapi Elis yang tidak ingin Ayumu sampai terkena imbas karena terlalu ikut campur dengan urusannya, di sini Elis masih belum mau pulang bersama dengan Ayumu. Kairo. Gak usah pakai logo Nokia lagi dong editor, basi banget jokes Anda. Keadaan semakin diperburuk ketika Yoru menempelkan sebuah bom di kepala Haruna, yang mana bom ini itu seperti parasit ya yang bisa berpindah-pindah. Nah, karena Ayumu sadar bahwa hanya dirinya lah yang tidak akan mati meskipun terkena bom sekalipun, maka Tenohenka Banjai Joder. Tapi meskipun begitu, semangat Ayumu untuk membawa kembali pulang Loli tercintanya itu tidaklah padam sama sekali ya. Dimana untuk yang kedua kalinya, Ayumu pun mendatangi Yoru untuk mengambil kembali sang Loli Elis. Ya, meskipun di sini Ayumu harus dihajar habis-habisan dan secara brutal oleh Yoru. Tapi setelah Ayumu menggunakan ceramah non-jutsunya dan mengatakan bahwa Yoru sama sekali tidak pernah mengerti akan perasaan Elis sedikit pun, pada akhirnya Yoru pun menyerah untuk menyerang Ayumu, tapi dengan satu syarat. Jika suatu hari nanti Ayumu mengalami penderitaan akan keabadiannya, Yoru minta kepada Ayumu jangan pernah sama sekali Ayumu menyalahkan Elis akan takdir yang sudah ia terima tersebut. そんなことあるもんか。言うだけじゃない。俺には春菜もいるし、セラもいるんだ。お前とは違うさ。そうか。そうだな。Dan ya, karena Yoru benar-benar sudah tidak kuat lagi dengan penderitaannya ini, untuk yang kesekian kalinya Yoru pun meminta kepada Elis untuk menggunakan instant kill kepada dirinya tersebut. Memang berat, tapi karena Elis pun tidak tega jika salah satu temannya terus-menerus menderita dengan keabadian yang sudah Elis berikan, maka dengan terpaksa Elis pun menyetujui permintaan dari Yoru ini. Dan 死んだらペンギンにしてくれ。僕はペンギンが好きなんだ。すまなかったユークリオット。 Dan di akhir scene, Ayumu pun mohon kepada Elis untuk jangan pernah sekali lagi meninggalkan Ayumu dan pergi begitu saja tanpa kabar yang jelas. Ayumu berjanji meskipun kedepannya takdir akan begitu menyakitkan baginya, meskipun kedepannya Elis akan membawa masalah bagi Ayumu, dan meskipun keabadian ini nanti mungkin akan menyiksa Ayumu, Ayumu berjanji bahwa ia sama sekali tidak akan pernah menyalahkan Elis sedikit pun dan akan selalu berada di sisi Elis apapun yang terjadi. Wah, mendengar perkataan Ayumu barusan, pada akhirnya hati Elis pun luluh Kang. Dan untuk yang pertama kali setelah 12 episode berlangsung, Elis mengeluarkan suara aslinya yang adem banget. Wah, denger deh sama kalian sendiri. Wakatta yo. Watashi wa mou nani ga atte mo Ayumu no soba ni iru kara. Jadi ingin balik lagi ke WC maksudnya itu. Dan ya, karena semua masalah berhasil diselesaikan, maka anime yang berjudul Korewa Zombie no Pico pun tamat mamangku. Baba Boy.